Alhamdulillah. Baik, untuk jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema nikah jangan main-main. Nah Ustaz Syam, mohon maaf nih, banyak pasangan suami istri yang mohon maaf ternyata setelah menikah baru tahu bahwa mereka itu beda mazhab. Bahkan nauzubillah banyak yang sampai bercerai gara-gara masalah ini nih. Nah emangnya kalau misalnya menikah itu harus satu mazhab atau gimana sih? Bagaimana menurut sudut pandang Islam nih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, Mas Mikdad, Ustadz Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mulai belajar agama secara mendalam. Karena akhir-akhir inilah kita baru mengenal yang namanya ada dibilang beda mazhab sebenarnya. Kalau orang tua kita yang penting dulu ngaji. Gimana suamimu? Ngaji nggak? Ngaji. Sholat di masjid nggak? Sholat. Alhamdulillah. Nggak peduli mazhabnya apa segala macam. Tapi sekarang ini semakin lama ya semakin berkembang teknologi, semakin orang belajar Islam, semakin orang belajar agama, justru semakin melihat perbedaan. Sayangnya kadangkala perbedaan ini malah jadi pertengkaran. Padahal perbedaan itu adalah rahmat kata baginda Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kalian diciptakan berbeda lah ya. Berbeda suku, bangsa, bahasa dan segala macam. Berbangsa-bangsa. Untuk apa? Kalian saling kenal mengenal. Lita'arafu, arafa, saling meninggikan sebenarnya. Jadi kalau kita berbeda mazhab, bisa saling meninggikan ya. Yang penting tidak menjatuhkan mazhab yang lain. Kalau ditanyakan sah nggak pernikahan beda mazhab? Sah. Tetap sah selama syarat-syarat pernikahan yang diikuti pada saat nikah itu sesuai dengan syarat yang diminta orang tua perempuan misalnya ya, atau yang ditentukan oleh daerah setempat. Oh kita di sini pakai Syafi'i, maka semua dipakai tentang mazhab Syafi'i. Karena ada juga mazhab yang lain yang mengatakan nggak perlu wali misalnya, atau nggak perlu ini, tapi kita melengkapi persyaratannya. Insya Allah sah selama semua persyaratan nikahnya sudah ada, rukun nikahnya ada. Adapun misalnya efeknya ke belakang ini repot nih Mas Mikdad. Iya ya. Dari subuh sudah berantem ya. Satu kunut, satu kunut, satu tidak. Kata suaminya, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kata istrinya di belakang selesai. Ayah, selama ini bapak ibuku itu kalau kita sholat subuh itu pakai kunut. Langsung kata suaminya, begitulah kalau tidak ada ilmu, bid'ah itu. Waduh, wah. Udah mulai berantem tuh. Oh, ini udah bawa orang tua, dari masalah kunut ke orang tua. Memang itu orang tuamu tidak belajar dulu, cuma ikut-ikut kakeknya aja. Pasti kakekmu juga kunut kan? Ah itu tidak ada ilmu, itu bid'ah itu, subhanallah. Bagaimana tidak terjadi perceraian kalau begini? Betul. Anak lahir, satu istrinya, ayo adzankan ayah, adzankan. Tidak ada itu dalilnya mengadzankan bayi. Yang ada itu ditahnik. Wah subhanallah. Dari lahir bayi sudah berbeda pendapat. Ada berantem. Padahal semua bisa ada jalan tengahnya. Perbedaan mazhab bukan masalah yang membuat orang harus berpisah. Adapun ibu-ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari, jikalau terlihat kecenderungan pasangan kita mengikuti pengajian, lalu ternyata berbeda dengan kita, dukung pengajiannya. Alhamdulillah kalau dia sudah mau belajar ngaji, nanti diingatkan pelan-pelan. Kadangkala kita juga salah sebenarnya. Kenapa? Karena kita terlalu mendewa-dewakan mazhab kita tanpa tahu dengan mendalam apa yang kita anut, ya kan? Misal dikatakan bapaknya meninggal, mertua meninggal, dia mau pulang ke rumahnya, repot lagi mengadakan tahlilan mertuanya. Dia tidak mau. Apa itu tahlilan? Tidak ada dalilnya. Bid'ah tahlilan. Subhanallah. Berantem lagi. Karena gak hafal tahlilnya. Gimana? Karena gak hafal. Karena gak hafal tahlilnya. Subhanallah. Maka perbedaan ini mungkin dianggap sepele, sah-sah.
tapi bisa jadi permasalahan besar. Maka saran buat orang tua yang mungkin punya anak gadis, sebelum menikahkan ditanya dulu, bagaimana pengajianmu, apa yang kau ikuti, bagaimana gurumu, kalau kami di sini begini, kalau kita bisa saling menghargai, saling memuliakan, lanjut. Kalau kita tidak bisa saling menghargai, maka jangan lanjut. Masya Allah. Nah itu baiknya komunikasi di awal ya, Betul. dari kedua belah pihak. Iya dong. Karena memang meskipun kita bilang ya bisa aja tapi memang berat. Berat. Pasti berat. Makanya lebih baik di awal. Dan toleransi kalau misalnya sudah terlanjur berbeda mazhab mungkin itulah perdalam lagi ilmunya supaya toleransi kita semakin besar Paling lagi. banyak itu Mikdad Iya. sebenarnya masalah nyentuh batal wudhu itu. Nah itu dia. Ya suami istri. Kok batal wudhunya kan suami istri gini. Beda lagi Beda pendapatnya lagi, yang panjang berantem lagi. Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa seru sekali pembahasan kita hari ini. Nah kita masih akan membahas mengenai nikah. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Dilansir oleh tribunjateng.com, setelah dilakukan penelusuran dengan menghubungi beberapa penyedia layanan jasa nikah siri, total terdapat 3 nomor yang dihubungi dari 3 penyedia jasa yang berbeda. Penyedia jasa melayani dengan ramah dan langsung menanyakan kota atau kabupaten calon mempelai, sekaligus status mempelai masih gadis atau janda. Selepas itu mengirimkan persyaratan nikah siri mulai dari KTP atau SIM calon mempelai, nama ayah kandung, mas kawin, hari pernikahan, materai Rp10.000 sebanyak 4 lembar dan juga foto. Tak lupa jumlah biaya nikah, contoh surat nikah. Bahkan mereka mengirimkan bangunan dan alamat kantor lengkap di sebuah jalan protokol di kota Semarang. Ustazah, Afwan ini sebenarnya menurut Islam itu yang dinamakan nikah siri itu diperbolehkan nggak sih? Terus mungkin ada yang belum tahu juga syarat supaya sah nikah siri itu apa aja sih? Dan katanya banyak yang bilang nih, banyak yang curhat di sosial media, nikah siri itu kan merugikan wanita, bla 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 bla. Nah ini mohon penjelasannya nih, silahkan. Ya, siap Mas Mikdad, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yang hendak menikah dan sudah menikah siri, ini harus kita teliti lebih dalam lagi. Pertama, pernikahan itu adalah sebuah kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan itu harus diketahui oleh orang banyak. Pernikahan bukan sebuah aib atau hal yang harus ditutupi. Jadi kalau kita mau nikah, a'linu hadan nikah, kata Rasulullah. Umumkanlah pernikahan ini, waj'aluhu fil masjid. Kalau bisa lakukan sunnahnya di dalam masjid akad nikah tersebut. Kenapa? Biar orang tahu semuanya, saya sudah tidak gadis lagi, saya sudah tidak bujang lagi. Kalau saya jalan sama orang, laki-laki ataupun perempuan, pasangan saya ini, maka ini adalah pasangan sah saya. Tidak lagi terjadi fitnah di dalamnya. Itu salah satu ketentuan dari pernikahan. Maka saya masih bingung terhadap orang-orang yang masih menerapkan pernikahan siri. Pertama, mereka itu melanggar aturan negara. Kita hidup bukan hanya patuh terhadap hukum Islam saja. Tapi hidup di Indonesia ini ada hukum konstitusi, perundang-undangan. Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan pernikahan itu sah jika dilakukan secara agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing, plus harus sesuai dengan data pencatatan pernikahan. Jadi di Indonesia itu diharuskan pernikahan melalui pencatatan pernikahan, KUA. Ya, jadi ada prosesnya. Kalau yang non-muslim itu lewat Disdukcapil atau catatan sipil. Maka kalau pernikahan hanya dilakukan diam-diam, banyak sekali mudorot yang akan didapatkan. Ini pentingnya kita harus taat kepada aturan bukan hanya Islam tapi juga pemerintah. Dalam kaidah fikih dikatakan hukmul qadhi ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ya, hukum dari pemerintah atau pemimpin itu sifatnya mengikat. Dan dia menghilangkan segala perbedaan atau khilaf. Jadi kenapa pemerintah itu menyuruh untuk dicatatkan sebuah pernikahan? Pertama agar tidak terjadi fitnah. Banyaknya malah fitnah. Lihat tuh, itu kan suami orang katanya. Itu istri orang, itu kan siapa kok jadi pasangan dia? Nah ini tidak diketahui, maka jadi fitnah dan omongan orang banyak. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Betul, betul. Nah itu kan Masya suka bingung Allah, tuh, Ustazah. apalagi yang ngelakuin public figure. Nah ini harus hati-hati sekali. Kenapa? Takutnya jadi fitnah dan jadi omongan para netizen. Tadi kata Ustadz Iya, Maulana, netizen betul. kan ngeri haters-haters sekarang ya. Jadi umumkan pernikahan, itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu atau pernikahan siri tersebut termasuk salah satu bentuk kezaliman dan pelecehan terhadap perempuan.
Karena di sini perempuan bisa bebas ditalak oleh suaminya. Mau dari SMS, dari omongan. Beda dengan nikah yang lewat KUA, melalui pencatatan perkawinan. Kalau dia mau berpisah, kalau dia mau bercerai, dia harus diajukan dulu ke pengadilan, nanti dipertimbangkan baru bisa pisah. Bisa menuntut hak harta bersama, bisa menuntut hak asuh anak. Tapi kalau pernikahan sirih itu sangat merugikan para perempuan. Dan yang ketiga, status anaknya tidak jelas. Karena nanti anaknya susah dalam hal administrasi negara. Ya Pengen Allah. masuk sekolah, pengurusan akta dan Iya, lain iya. sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada bukti pernikahan dari orang Aduh, tuanya. ya Allah. Allahu Jadi bukan a'lam hanya bishawab. merugikan pihak wanita, tapi anaknya juga. Anaknya nanti juga. Nah Ustazah mohon maaf nih, kalau misalnya sudah terlanjur nih kasih bertahun-tahun, bagaimana ya cara supaya mengumumkannya? Karena kan takutnya serba salah gitu, nggak diumumkan dibilangnya fitnah nanti jadinya, tapi diumumkan juga jadi wah gosipnya beredar gimana tuh Kita baiknya? memang tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Betul, betul. Kadang kita sampaikan malah salah, tidak disampaikan juga jadi Serba fitnah. salah jadinya ya. Tapi kita lihat sisi maslahat yang paling banyaknya di mana. Ternyata diumumkan lebih baik. Walaupun nantinya jadi fitnah, jadi Ya, sudah jadi omongan, konsekuensinya lah ya. itu sudah konsekuensi Betul, resikonya. Dan yang kedua, orang-orang yang terlanjur nikah siri, alangkah baiknya langsung dilakukan nikah secara negara. Negara, baik, Ya, baik, nikah yang betul. diakui oleh KUA agar tidak berlarut-larut dalam nikah siri Betul, tersebut. Masya Allah. Terima kasih Ustazah, luar biasa penjelasannya jelas sekali. Baik jamaah, Masya Allah, Alhamdulillah kita masih membahas tema kita yang sangat menarik. Temanya adalah nikah jangan main-main. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah terima kasih jamaah atas partisipasinya, antusiasnya, luar biasa pertanyaannya banyak banget. Dan Alhamdulillah sudah kita pilih. Ini pertanyaan yang pertama ada dari Fatimah.azahra.5872. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, gimana kalau seorang istri pergi merantau selama 2 tahun? 2 tahun lebih, terus kalau pulang melaksanakan ijab kabul lagi atau langsung bersatu gitu aja. Tolong penjelasannya ya Ustadz, terima kasih. Nah ini boleh dijawab langsung aja sama Ustazah Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat lagi, diteliti lagi, perginya ini untuk apa? Kalau memang perginya untuk bekerja, suaminya ridho, tiap hari mereka komunikasi, nggak perlu ijab kabul lagi. Ya, jadi istrinya jadi TKW ke luar negeri 2 tahun Iya. baru pulang, ya sudah memang saling ridho dan saling tahu, tidak perlu ijab kabul lagi. Tapi kalau istrinya dalam keadaan mafkut, mafkut itu hilang, tidak ada kabar berita sama sekali. Ya, jadi itu nanti bisa diputuskan oleh hakim apakah masih bisa menjadi pernikahan atau memang nanti harus ijab kembali atau harus nikah dulu sama orang lain baru balik lagi gitu ya. Nah ini jadi penting banget komunikasi penting ya. sekali komunikasi. Harus izin dulu, makanya istri itu harus izin dulu sama suami, takutnya terjadi hal-hal seperti ini. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagramnya, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya, ada seorang istri yang ingin dicerai oleh suaminya. Lalu suaminya bilang boleh tapi harus dibeli. Kemudian si istrinya tersebut membayarnya dengan jumlah tertentu. Pertanyaannya, apakah benar talak seperti itu tidak ada idahnya? Karena saya dengar si istri itu bilang seperti itu dan bagaimana hukumnya? Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan guru. Saya jawab lewat tausiah. Masya Allah, silakan. Inilah realita hidup. Inilah kisah. Inilah kenyataan. Kadangkala ada seseorang ternyata terputus pernikahannya karena kalau cerai, ditalak. Berarti laki-laki yang melakukan. Laki-laki menikah, wanita dinikahi. Maka ketika laki-laki menalak, berarti perempuan ditalak. Ditalak. Berarti siapa yang menalak? Laki-laki. Siapa yang ditalak? Perempuan. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Enak saja tuh laki-laki. Nah gimana kalau perempuannya? Aku tidak suka dia. Aku minta cerai. Kalau dia minta cerai, boleh nggak perempuan minta cerai? Jawabannya boleh. Pakai syarat. Syaratnya apa? Kalau sesuai syarat syar'i, yakni karena kenapa? Karena persoalan dosanya atau perbuatan yang tidak bisa dimaafkan lagi secara hukum agama.
dia keluar dari agama Islam, otomatis batal nikahnya. Batal. Tapi dalam hal ini ternyata perbuatannya ini dia jamaah. Dia Yeay. bilang begini. Mana kameranya ini? Aku mau minta cerai. Kata aku hulu, namanya hulu. Ya. Kalau laki-laki talak, kalau perempuan yang menalak namanya Hulu. Permohonan pengajuan perceraian, pengajuan namanya pengajuan. Tuh 2, 3 Pengajuan. Jadi mengajukan. Tapi ingat, kalau tidak ada syarat, tidak ada sebab dia minta cerai, maka tidak akan mencium baunya surga. Itu perempuan. Tapi kalau ada sebabnya, nah kita bahas ini ada sebabnya. Maka kalau begitu laki-laki, boleh kau akan kuceraikan kau dengan syarat ini. Nah, ternyata kau harus kasih ini, bayar ini. Kata istrinya, baik, akan kuselesaikan. Maka jatuhlah hulunya. Masya Allah. Maka terputuslah, cerailah jadinya. Berarti laki-laki yang diceraikan, namanya hulu. Hulu. Dan itu tidak ada masa iddahnya. Karena tidak mungkin bisa balik. Betul. Inilah yang harus dicamkan buat semuanya. Jangan pernah mempermainkan pernikahan. Tapi ingat, nikah bukan untuk bisa gampang-gampangin. Karena biasanya gini ya, ada perempuan lebih hebat dari Gimana? laki-laki. Iya. Itu biasanya. Gajinya lebih gede biasanya. Iya. Terus apa lagi? Tapi mikirnya enggak gitu kan. Alhamdulillah. Jangan dong. Aduh, gitulah. Nah, ini juga mohon izin, kadang-kala perempuan nikah, kuceraikan kau. Dengan gampangnya menceraikan. Saya camkan ini, mohon maaf kalau tidak ada sebab Anda tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium pun tidak. Maka belajarlah dari Ratu Asia. Sekali lagi, belajarlah dari Ratu Asia. Bagaimana, maaf saya pinjam kata-kata ini. Bagaimana kejamnya, maaf, aduh nggak enak ngomongnya. Jahatnya Betapa aja, jahatnya. jahatnya aja. Betapa jahatnya, tapi ternyata dia tidak pernah minta cerai, tetap laksanakan Masya ketaatan. Allah, luar biasa. Jadi Astaga. harus hati-hati dalam pernikahan. Betul. Jadi kalau perempuan itu bukan talak tapi hulu ya. Ustaz Syam, kita masih bicara Apa itu? mengenai nikah banyak banget ternyata hal-hal yang belum saya tahu nih. Masya Allah jamaah juga siapin catatannya. Ustaz Syam, afwan saya pernah mendengar istilah turun ranjang. Aduh, nah ini saya Gimana pengen. tuh? Iya, nah ini saya pengen tanya nih apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya mau turun ranjang itu apa sih Yang definisinya harus sebenarnya menurut Islam? diperhatikan adalah dari ranjang mana ke ranjang kemana. Jangan asal turun. Nanti Ya. jatuh ya. Nanti jatuh bahaya. Jadi ada ranjang yang boleh dituruni, ada ranjang yang tidak boleh dituruni. Waduh. Nah, kalau bicara masalah peranjang, Ustaz Maulana penasaran kenapa Ustaz? Iya. Enggak, Iya. ranjang saya sudah tidak ada lagi. Ya Allah. Ada yang kehabisan ranjang. Saya sudah kehabisan ranjang. Iya. Yaudah berarti Mau kalau gitu. tahu nggak turun apa- ranjang itu? Apa Iya. tuh? Mau tahu? Mau dong. Setelah yang satu ini. Iya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.